Udah cukup. Jangan tinggi ya. Nah, sini mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tim Sahabat Jagat sudah sampai di lokasi Borobudur. Ikutin terus perjalanan kami, semoga terhibur, anggaplah ini hiburan dan bisa refleksi wisata ya, dan juga tentang wisata misteri dan juga gaib. Oke, lanjut kita ke atas. Lumayan karena banyak ya pengunjung, kita ngantri naiknya. Seperti itu kan. Wah, ini udah tadi banyak yang kata tour guide-nya, banyak yang hilang direnovasi karena tertutup abu vulkanik dan lava ya. Tapi ini seperti asli ya. Jadi nanti aturannya itu enggak boleh pegang stupa, kita menghormati, harus menghormati. Sebenarnya masih banyak. Oke, kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Yang kalau mau datang ke Candi Borobudur itu harus energinya ya, tenaganya, kondisi badannya harus fit, karena ini dari bawah sana sampai di atas sana itu Borobudur melambangkan kehidupan manusia. Masih ingat perjalanan kami Sahabat Jagat terkait portal di Nusantara, portal gaib di Nusantara? Semoga ini bisa menjadi sebuah, wah bagus banget, subhanallah. Kalau yang Oke, kita ikutin pemandu. tidak sadar mereka banyak ibadah, tapi juga masih bekerja, ibadah dan bekerja. Seperti ajaran Nabi Muhammad kan ibadah dan bekerja. Tambah satu lagi apa? Cari ilmu. Nah, gitu kan. Kalau dalam Islam itu cari ilmu itu wajib sepanjang hayat sampai liang lahat. Jadi wajib cari ilmu. Tujuannya apa? Biar tahu kehidupan yang baik dan yang tidak baik. Nah, korelasinya dengan ajaran agama Buddha, kalau kita tidak tahu itu atau bodoh karena nggak sekolah, nggak belajar, itu nggak mau dengerin apa itu Pak Guru, jadinya nggak ngerti kan. Nah, itu sumber penderitaan. Jadi kalau orang tidak tahu kan itu jadi sumber penderitaan. Ada 3 hal sumber penderitaan dalam agama Buddha itu: ketidaktahuan atau kebodohan. Yang nomor 2 itu serakah. Jadi mencintai tapi nggak terkontrol. Yang mencintai apa-apa itu, wah kepengen ini dan itu semuanya. Yang ketiga benci, benci yang tidak terkontrol. Wah sama ini benci, sama ini benci, ya nggak boleh. Jadi semuanya harus jalan tengah. Jadi ya
Kalau nggak suka ya sudah nggak suka, itu aja. Jadi bukan membenci kan gitu ya, tapi kita ya tidak boleh apa ini apa serakah mau ini itu akan menjadi derita dalam ajaran agama Buddha. Makanya kita wajib tahu semuanya itu, karena kalau kita punya banyak pengetahuan menyelesaikan masalah itu lebih gampang gitu kan. Nah itu yang bagian tengah ini. Jadi bagian tengah ini ya orang yo bekerja, yo ibadah dan cari ilmu. Ini kan kitab ini, semuanya ini adalah kitab, buku. Wah ini bisa dibaca ini semuanya nih. Tulisannya mbah kita dulu nulisnya bentuknya ya kayak gini, bukan bentuk Hono Coroko atau ABCD gitu ya. Kalau Batak itu enggak. Kalau misalnya AB hilang hurufnya A udah nggak bisa dibaca. Tapi kalau macam bentuknya begini kan, ini enggak ada kepalanya umpamanya, kan masih terlihat ini bentuk orang, kan cuma gitu, ya kan? Misalnya nggak ada tangannya gitu, wah ini bentuknya orang. Tapi kalau ABCDE yang hilang hurufnya E udah nggak bisa terbaca. Itu mbah kita. Ini tapi saya nggak mau cerita banyak. Ini ada 3 km ini kitab atau buku terpanjang di dunia. Yang ketiga itu sudah melewati alam kesadaran. Orang sudah sepenuhnya hidup dalam keadaan spiritual. Jadi ada sedikit perbedaan kehidupan religius dengan kehidupan spiritual. Spiritual tingkatannya lebih tinggi daripada religius. Religius itu kan hanya sebatas agama yang dia peluk saja. Tapi kalau spiritual itu menyeluruh. Jadi ini sudah semeleh, sudah sampai ke hakikat. Banyak orang kita itu kan baru yang pinter-pinter itu baru sampai di makrifatnya, belum hakikatnya. Jadi inti dari ajaran agama itu kan hakikatnya, hakikat gitu ya, yang sebenar-benarnya, yang mutlak. Nah, tapi itu harus pakai lelaku. Nanti bisa ketemu dengan lelaku-lelaku ya atau prihatin lah. Puasa, sedekah, kalau orang muslim ya 5 waktu jalanin, kalau non muslim ya sesuai ajarannya kan, dan sesuai masing-masing. Nah, itu jadi sedekah itu pun ini juga akan membebaskan derita hidup dalam agama Buddha. Makanya kita diajarkan sedekah. Dalam agama yang lain juga sama sedekah. Banyak orang belum menyadari itu. Jadi ada yang sedekah asal sedekah. Nah ini harus berkualitas sedekah itu. Kualitas artinya apa? Prosentase kita penghasilan 1 juta katakan, ya berapa? 30% itu berkualitas. 300.000 sedekahkan. Ada di dalam agama Samawi kan ada 3, Yahudi, Nasrani, dan Majusi Islam. Kalau orang Yahudi itu diajarkan sedekah 23% dari penghasilan. Orang Nasrani diajarkan 10%. Makanya ada persepuluhan ya dari hasil. Tapi orang Islam enggak diajarkan, cuma pajaknya saja, zakatnya saja 2,5%. Tapi sedekahnya berapa kita nggak pakai. Makanya yang terbanyak dari orang muslim itu hanya membayar zakat bagi yang punya harta. Sebenarnya semuanya harus dizakati, hanya 2%, sedekah enggak. Nah, Tuhan akan menggantikan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ikhlas dengan berkualitas sedekahnya, Tuhan menggantikan juga di dunia, tapi di akhirat juga mendapatkan. Tapi kalau tidak ikhlas, di dunia tetap mendapatkan, di akhirat enggak, karena enggak ikhlas. Jadi Tuhan maha adil. Jadi sedekahlah yang sebanyaknya, seikhlasnya. Bukan seikhlasnya tapi juga sebanyaknya. Saya kasih Bapak 1.000 rupiah, ikhlas. Tapi Mas kasih Bapak 5.000 rupiah tidak ikhlas. Tapi kan tidak ngerti tidak ikhlas. Bapak pilih kasih mana? 5.000 kan. Berkualitas. Berkualitas. Meskipun nggak ikhlas, yang terima kan
bermanfaat 5.000 daripada 1.000. Nah, jadi bukan seikhlasnya, tapi juga berkualitas. Itu mengulas tentang spiritual Borobudur. Tapi ini Borobudur itu netral karena Borobudur ini agama dari ajaran Buddhisme. Buddhisme asal mulanya bukan agama loh ya. Karena dalam konsep agama itu ada 3 unsur pokok. Ada Tuhan yang disembah, yang dimintain doa itu, yang kita berdoa kepada Tuhan. Yang nomor 2 ada gurunya yang mengajarkan. Yang nomor 3 ada kitabnya, aturannya. Kalau Muslim kan Nabi Muhammad gurunya, Tuhannya Allah. Nah, Nasrani ya sama, itu kan ada Allah ya, gurunya Yesus kan gitu. Ada kitabnya Injil. Agama Buddha nggak ada Tuhannya, dewanya mana nggak ada. Hanya punya guru dan kitab. Agama Hindu juga nggak lengkap, nggak punya guru agama Hindu itu. Banyak pendeta, banyak brahmana, tapi guru yang tertinggi, pemimpinnya itu nggak ada. Makanya juga yang lengkap itu ya agama samawi, Yahudi, ya Nasrani, Muslim. Kita tinggal pilih, tapi bukan berarti yang non 3 ini nggak boleh, boleh. Karena di Malang, di Lawang ada itu wihara besar itu. Tahun 1931 ada pertemuan para petinggi agama Buddha itu, konferensi membahas tentang ketuhanan. Itu dijelaskan bahwa di seluruh alam semesta ini ada satu zat yang mengatur. Kalau kita ngikuti dia, kita selamat, tidak ngikuti dia, nggak selamat. Nah, itu di dalam agama kita diterjemahkan sebagai Tuhan. Itu di Malang, tahun 1931. Saya sering ngikuti seminar-seminar gitu. Saya bukan agama Buddha, tapi karena saya pemandu, saya harus tahu untuk disebarkan kepada wisata. Ayo naik, satu lagi, terus Bapak Ibu free di atas Borobudur, jalan-jalan, mau foto, mau selfie, mau bikin video. Iya, bagus penjelasannya terkait keagamaan dan spiritual. Kitab ini sebenarnya ada kitab yang bisa dibaca. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut ke atas. Kita hanya boleh sampai lantai 2 ini ya. Ini 1, 2. Yang 3 sana kan ada pagarnya, itu nggak boleh. Ya, sana buat pendeta saja. Pak Imam lah, ibaratnya sana itu mihrabnya, pengimaman. Nah, itu cuma boleh lantai yang ini sampai lantai yang itu. Ini diingat-ingat. Dan tadi sudah saya jelasin, tidak memanjat stupa-stupa ini namanya stupa. Nah, itu bagikan kalau orang Islam ya Ka'bahnya lah gitu ya, nggak boleh panjat-panjat dan nggak boleh pegang-pegang harta di dalam. Nanti bangun itu kalau ada dipegangnya risih ya, ngapain lu pegang-pegang, bangun itu. Karena itu ikut sampai di mobil kan. Itu jangan pegang-pegang. Dan hati-hati yang terakhir, ini nggak ada pagarnya bagian luar. Semuanya lantai yang bundar ini tidak ada pagarnya. Kalau yang bawah kan ada temboknya besar tuh. Kalau foto di tengah, jangan di pinggir. Banyak orang itu suka lupa, sudah dikasih tahu ya lupa. Karena fokus dengan kamera, maunya acting foto yang bagus. Maunya gini, mau acting gitu mundur-mundur ya jatuh lah. Nah, atau yang memotret, maunya gini-gini mundur-mundur begini ya jatuh lah. Jadi jangan mundur-mundur. Pokoknya intinya di tengah saja. Jangan di pinggir. Oke Bapak Ibu, saya kasih waktu 20 menit. Keliling ini satu lantai ini 10 menit kan cukup. Naik lagi keliling 10 menit sambil foto, sambil video, acting. Nanti ketemu di barat, ini timur. Nah, selatan, sana barat. Sama kayak gini bentuknya. Ya, jadi di lantai yang ini silakan, ayo naik.
20 menit. Mutar ya. Iya, barat. Di lantai yang ini barat. Udah, udah, cukup.